berasal dari bahasa Belanda yang artinya lambung. Penyakit mah lokasinya di lambung. Dalam bahasa kedokteran disebut ulcus pepticum atau luka pada saluran cerna, luka di dalam dinding lambung. Lokasi ulkus atau luka terbuka pada permukaan kulit atau selaput lendir bisa di lambung, ulcus gastricum, bisa di usus 12 jari, ulcus duodenum. Pada mulanya, gejalanya tidak enak perut, kembung, perut berbunyi, lama-kelamaan terasa nyeri. Kadang-kadang, bila sedang terasa nyeri, dengan makan sesuatu, nyerinya hilang. Namun, kadang-kadang tetap saja nyeri. Jika tidak diobati, nyeri bertambah. Luka itu terjadi karena iritasi asam lambung atau HCl yang diproduksi berlebih. Asam lambung dihasilkan oleh dinding lambung yang membantu proses pencernaan makanan. Jika asam lambung berlebihan saat perut kosong dan tidak ada makanan, asam lambung mengiritasi atau melukai dinding lambung. Terjadi luka yang berakibat nyeri lambung. Nyeri lambung dapat dirasakan bila makan makanan rasa asam. Beberapa keadaan dapat memicu produksi asam lambung berlebih, misalnya alergi terhadap udara dingin, makanan, keadaan stres, kesibukan, lupa makan, dan sebagainya. Alergi merangsang pembentukan histamin dalam tubuh. Histamin ini merangsang pengeluaran asam lambung. Stres merangsang saraf otonom atau saraf yang tidak disadari mengeluarkan hormon adrenalin yang berefek merangsang pengeluaran asam lambung. Jadi, alergi dan stres dengan berbagai penyebab dapat mengakibatkan ulcus pepticum. Insomnia dengan berbagai sebab juga dapat meningkatkan asam lambung. Atau sebaliknya, produksi asam lambung berlebih dapat membangunkan Anda selagi tidur karena nyeri perut sehingga terjadi insomnia. Seringkali pasien-pasien dengan ulcus pepticum mempunyai sifat cepat panik, mudah putus asa, buntu pikiran, tidak puas dengan keadaan, dan kurang bersyukur. Penyakit ini bisa disembuhkan. Caranya selalu berpikir positif. Pengalaman hidup menjadi pelajaran untuk hidup lebih baik. Katakan bahwa semua masalah yang dihadapi di masa lalu telah selesai dan mengantarkan kita sampai ke hari ini. Jika masalah hidup muncul lagi, namanya juga hidup, pasti diuji. Usahakanlah mencari jalan keluar pada Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berserah diri padanya. Bila berobat ke dokter, pasien ulcus pepticum akan diberi obat antasida. Antasida artinya anti asam. Obat ini hanya menghilangkan nyeri sementara, tetapi akan kambuh lagi nanti. Terlalu sering mengkonsumsi obat ini bisa menyebabkan asam lambung tidak dihasilkan lagi. Timbullah masalah baru. Kalau memang tidak ada lagi obat yang bisa menghilangkan nyeri lambung selain antasida, pakailah jika perlu saja, sebab antasida bukan untuk menyembuhkan. Lalu, ulcus pepticum ini harus diapakan? Selalu berpikiran positif dan tenang, juga merupakan langkah penyembuhan. Mau tahu obatnya? Minumlah 1 gelas air putih hangat dengan 7-10 tetes air jeruk nipis. Percayalah jeruk nipis itu asam rasanya, tetapi basa sifatnya, sehingga sangat baik untuk tubuh. Ternyata
obat ulcus pepticum itu dekat dengan kita, mudah dijangkau, dan mudah dilakukan. Ayo tenangkan hati Anda dengan meneguhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dekati Dia supaya Dia ingat kepada kita. Tersenyumlah agar lambung pun ikut tersenyum. Rajin sholat, mengaji, dan berbuat baik. Kebaikan yang Anda lakukan akan kembali kepada Anda.